masih solor telah lenyap, benteng Lohayong saksi nyata, kakak Arin pindah agama, balai serang kota Renya, laran tukar sikap pagar, lagi ure dengan kongla, siap siaga dalam bertahan, berdiri teguh di dalam iman, laran tukar lewu nama, lagi tua punya nama, Tuan Renya tua anak, torang mati di kaki tua. Raja dengan konferia, ke Kadinde renung semua, tiap hari tetap berdoa, dalam tori, dalam kapela. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Maria Bunga Ozan, guru pendidikan agama Katolik di SDK Lewokung, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 4 di SDK Lewokung dengan subtopik Aku Mengembangkan Kemampuan Diriku pada semester 1. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Anak-anak, Iya Ibu. bagaimana kabar kamu semua hari ini? Baik sehat luar biasa. Ibu sangat gembira sekali melihat kamu bersemangat, bergembira untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak semua. Apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir. Oke, terima kasih. Karena kamu semua hadir pada hari ini, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak yang terkasih, sebelum kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa, Ibu ajak kita semua untuk berdiri, kita bernyanyi
ini bernama Naufal Razik. Kini ia berusia 15 tahun. Kini energi listrik hasil temuannya yang bersumber dari pohon kedondong pagar atau Spondiastinata ini booming di tanah air. Penemuan ini bermula sejak tahun 2015 lalu. Berawal dari buah kentang, saat itu ia melakukan pengujian dan kemudian dikembangkan pada sejumlah pepohonan yang memiliki kadar asam. Naufal pun mencobanya di pohon kedondong pagar hingga berhasil seperti saat ini. Kita pembuatan awalnya kita sebagai tembaga sama logam. Jadi tembaga sama logam ini fungsinya untuk menyerap mengubah asam menjadi listrik. Nah, jadi sebelum dimasukkan ke pohon, jadi tembaga sama logam pun dibungkuskan tisu. Selain itu, dirinya juga mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan madrasah aliyah di Malang. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video inspiratif tadi, Ibu mengajak anak-anak semua untuk mendalam cerita tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, sekarang lihat, perhatikan di depan ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang diceritakan dalam kisah inspiratif tersebut? Saya Bu. Mani, Kisah Naufal Razik. kisah Naufal Razik. Berikut, pertanyaan yang kedua, kemampuan apa yang dimiliki oleh Naufal Razik? Saya Bu. Penemu energi listrik. Penemu energi listrik. Bagaimana perjuangan Naufal Razik untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, anak-anak? Ya, kasih. Ya, terus berlatih dan belajar. Yang keempat, apa manfaat penemuan dari Naufal Razik? Saya Bu. Ya, Ina. Bagi keluarga dan lingkungan yang di sekitar agar mereka bisa merasakan penerangan. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan yang kelima, apa pesan cerita inspiratif tersebut untuk kamu semua? Saya Bu. Ya, Pesannya adalah perjuangan dan usaha Naufal Razik mendorong anak-anak bangsa untuk terus belajar dan berlatih untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. oke, baik. Kita tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, jadi anak-anak, ya cerita yang anak-anak tonton tadi itu adalah cerita inspiratif tentang Naufal Razik. Nah, kemampuan Naufal Razik itu adalah menemukan energi listrik. Awalnya dia menemukan energi listrik itu dari buah kentang dulu. Lalu dia kembangkan, dia terus belajar, berlatih terus. Akhirnya penemuannya itu bukan hanya dari buah kentang saja, tetapi dari pohon-pohon yang berkadar asam. Akhirnya dia menemukan pohon kedondong yang ada di sekitar rumahnya. Jadi penemuan itu bermanfaat untuk bukan hanya Naufal Razik saja, tetapi untuk keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi bukan hanya itu, dia terus berusaha, berlatih, belajar supaya bukan hanya keluarga dan orang-orang atau masyarakat di sekitarnya saja, tetapi masyarakat yang ada di kampung halamannya itu semuanya bisa mengalami penerangan. Jadi setiap usaha pasti ada hasilnya. Perjuangan dan usaha Naufal Razik tidak sia-sia. Akhirnya dia diundang untuk bertemu dengan pejabat pemerintahan dan mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, dan kisah ini juga menginspirasi kita, menginspirasi anak-anak semua supaya terus belajar, berlatih, dan terus mengembangkan usaha-usaha yang kita miliki.
kita semua untuk menyaksikan video cerita tentang talenta yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita saksikan video berikut ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta kau percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak mengatur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah katanya Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan nilainya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi." Untuk mendalami pesan dari cerita kitab suci, Ibu mengajak anak-anak semua untuk menjawab beberapa pertanyaan. Anak-anak kerjakan dalam kelompok, dan hasil kelompok itu akan dilaporkan di depan kelas. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di layar di depan itu. Waktunya sudah selesai. Ibu minta kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Teman-teman, saya dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, kebersamaan dan talenta. Nomor 2, setiap orang diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab atas 5 buah dan 1 talenta. 3, 5 dan 2 menambahkan talentanya. 1 dikumpulkan talentanya. 4, sikap hambanya yang 5 dan 2 talenta diajak masuk dalam perjamuan. Hamba yang memiliki 1 talenta diusir keluar. 5. Talenta adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang yang diberikan oleh Tuhan. 6. Terus berlatih, belajar dan rajin dan selalu berdoa. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Cerita kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 30 itu bercerita tentang perumpamaan tentang talenta. Jadi ada
memiliki 1 talenta. Lalu, apa yang dibuat hamba yang memiliki 5, 2, dan 1? Dari ketiga hamba itu, hamba yang memiliki 5 talenta itu dia kembangkan menjadi berapa? 10. Hamba yang memiliki 2 talenta dia kembangkan menjadi berapa? 4. Dan hamba yang memiliki 1 talenta itu dia bukan kembangkan atau dia bungakan, tetapi dia kuburkan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan itu. Sehingga sekembalinya Tuhan itu dari luar negeri, Tuhan itu panggil ketiga hambanya itu datang, lalu mereka mempertanggungjawabkan talenta-talenta yang diberikan. Hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta mereka kembangkan, sehingga apa yang dibuat oleh Tuhan itu mengajak kedua hamba itu, hamba yang pertama dan kedua itu diajak ke dalam perjamuan, pesta bersama di dalam rumahnya. Namun hamba yang memiliki 1 talenta, karena tidak mengembangkan talenta, dia kuburkan talenta itu, maka Tuhan itu marah dan mencampakkan hamba yang memiliki 1 talenta itu ke dalam api neraka. Jadi apa itu talenta? Talenta itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Lalu kemampuan itu diberikan oleh siapa? Kemampuan itu diberikan oleh Tuhan. Bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan yang kita miliki? Ya, belajar. Apalagi? Berlatih. Berdoa. Menerima kritikan dari orang lain. Ya, dan terus mencari belajar dari pengalaman orang lain. Oke, baik. Anak, supaya pelajaran kita lebih bersemangat, Ibu ajak kita untuk bernyanyi bersama. Kita nyanyikan lagu Aku Pribadi Yang Unik. Pribadi yang unik. Segambar dengannya. Jadi anak-anak, dari cerita novel klasik dan cerita kitab suci tentang talenta mengajarkan kita bahwa setiap kita tentunya memiliki talenta atau yang juga disebut dengan apa? Kemampuan. Oke. Lalu talenta atau kemampuan yang kita miliki itu adalah pemberian dari siapa? Tuhan. Jadi setiap orang memiliki berbagai kemampuan atau talenta. Misalnya bernyanyi, berolahraga, bermain musik, memasak, berenang, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan atau talenta yang kita miliki. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara rajin belajar, terus berlatih, rajin berdoa, menerima kritikan dari orang lain atau masukan dari orang lain, supaya mereka juga mendukung semua yang kita buat. Yang kita buat itu supaya talenta yang kita miliki itu kita bisa mengembangkannya untuk bukan hanya kebahagiaan kita sendiri, namun untuk kebahagiaan siapa saja? Orang tua, sanak saudara, sebagainya. Oke, jadi kemampuan yang dimiliki itu untuk kepentingan kebahagiaan diri kita, orang lain, dan demi kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menguburkan talenta yang kita miliki, seperti hamba yang memiliki berapa talenta? 1 talenta. Jadi talenta yang kita miliki harus kita buat apa? Mengembangkan. Atau kita gunakan. Supaya pada akhirnya kita akan bersukacita bersama Allah Bapa di mana? Kalau kita tidak mengembangkan
basic ini kita jawab dalam hati kita masing-masing. Sebagai aksi kita pada pertemuan kita hari ini, Ibu minta anak-anak membawakan doa syukur atas keunikan yang anak-anak miliki dan yang doa ini sudah disusun pada pertemuan kali lalu. Jadi Ibu minta satu-satu untuk membawakan doa syukur ini. Ibu minta yang pertama, Peter maju ke depan untuk membawakan doa syukur itu. Ya Tuhan, aku sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada aku keunikan yang istimewa. Aku mohon padamu Tuhan, lindungilah aku selalu dalam mengembangkan dan mempergunakan keunikan itu. Ya Tuhan, kita memuji Tuhan dan kasih bangsa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang untuk melihat sejauh mana anak-anak memahami tema pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta anak-anak mengambil buku dan kerjakan beberapa soal yang ada di depan ini. Kerjakan di masing-masing buku, lalu kumpulkan. Setelah kamu selesai mengerjakan, kumpulkan tugas itu di depan